Perjalanan startup akan panjang seperti ini, melewati banyak jalan yang berliku dan kadang tidak lurus terus seperti ini. Dan hari ini di Rumah Perubahan saya akan terus membicarakan masalah startups. Yang dulu kita bicara sebagai kewirausahaan, yang dulunya adalah orang berdagang, kemudian sekarang sudah menggunakan teknologi. Dan kita sudah berada di peradaban yang namanya sharing economy. Anda bisa menyebutkan peradaban-peradaban baru lainnya, termasuk adalah misalnya peradaban kamera. Di mana-mana kita menggunakan kamera. Dan di mana-mana sekarang yang namanya ikan teri bisa mengalahkan yang besar-besar, ikan kakap. Kalau dulu tidak bisa. Sekarang kaum muda pun sudah menggunakan banyak cara dan ini adalah ilmu-ilmu baru yang terus dapat digunakan oleh para pengusaha baru. Justru karena ada kesempatan itulah, maka ini menjadi sebuah masalah besar bagi perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar itu sekarang pun juga harus kita ajari cara-cara baru, yaitu cara-cara bagaimana mengelola perusahaan seperti sebuah startup. Mengelola seperti sebuah startup ini adalah mengelola sebuah teknik yang disebut sebagai disruptions. Dulu strategi yang disebut adalah iterations, pengulangan. Kita membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tentu ini adalah disebut sebagai sustaining innovation. Inovasi yang terus-menerus berkelanjutan. Tetapi waktu berjalan kemudian orang bicaranya adalah inovasi saja. Inovasi adalah membuat sesuatu yang baru. Tetapi belakangan yang dibicarakan adalah yang disebut dengan disruptions. Disruptions adalah sebuah strategi atau teknik untuk membuat sesuatu yang baru, tapi sekaligus dia akan bisa menghancurkan yang lama. Dan untuk menghancurkan yang lama ini akan membuat pusing sekali para incumbents. Biasanya strategi disruptions itu dimulai dengan sebuah langkah untuk masuk kepada suatu segmen yang diabaikan oleh para pemain lama. Jadi kalau kita perhatikan yang namanya kurva permintaan. Jadi kalau Anda pernah belajar teori ekonomi, itu ada kurva permintaan. Ini adalah pricing, ini adalah quantity, seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Kemudian di sini ada kurva permintaan. Di sini, di sisi yang paling kiri, ketika harganya sangat tinggi, permintaannya nol. Tetapi begitu dia turunkan sedikit saja, maka ada permintaan 1 unit. Kemudian kalau Anda turunkan sampai harganya nol, permintaan itu Anda akan dapatkan semua pasar di sana. Tetapi ketika Anda memulai sesuatu yang baru, itu almost impossible Anda bisa taruh harga nol karena cost Anda sangat besar. Bagaimana seorang produsen ketika memulai sesuatu, dia harus menghitung biaya begitu banyak dan pasar belum membeli karena harganya kemahalan. Dan ketika dia hanya memproduksi 1 unit, harganya mahal sekali, costnya mahal sekali. Itu sebabnya dalam teori ekonomi kita sebut dengan istilah economies of scale. Jadi harus ada jumlah yang bisa mencapai skala ekonomis karena kita produksi massal. Dengan kita produksi massal, kurva biaya itu akan mencapai pelan-pelan turun sampai satu ketika berada di titik yang terendah. Ini adalah sebuah langkah di mana seorang produsen bisa mencapai jumlah kuantitas yang besar, tapi sekaligus angka kesalahannya berkurang. Jadi kalau Anda memulai, misalnya Anda membuat sebuah kapal, sebuah perahu, ya, angka pertama tuh barangkali kapal Anda tenggelam, perahu Anda tenggelam. Barangkali Anda menggunakan kayu yang salah, barangkali Anda menggunakan buruh yang salah, barangkali Anda menggunakan bahan-bahan yang salah. Dan akibatnya ketika Anda coba, nggak stabil. Tingkat kesalahan Anda tinggi sekali. Jadi dari 10 yang Anda buat, yang jadi cuma 2. Kan artinya cost dari 10 itu dibebankan untuk orang yang membeli 2. Jadi harganya jadi sangat mahal sekali. Nah, setiap pengusaha itu akan mengalami masa-masa kesulitan seperti itu, sehingga akhirnya dia menjual dengan harga yang mahal dan konsumen juga kecewa. Kenapa kecewa? Karena pada saat dia baru memulai itu, kualitas barangnya memang jelek. Nah, strategi disruptions itu biasanya adalah dimulai dengan masuk ke segmen yang di bawah. Jadi ini kurva permintaan, begini garisnya, dia sorot di sini. Biasanya incumbents atau pemain-pemain lama yang sudah well established di pasar itu fokus yang di atas biasanya. Kenapa yang di atas ini atau yang di tengah-tengah ya? Mengapa demikian? Karena di sana mereka mendapatkan profit atau margin yang paling gemuk, yang paling menyenangkan, yang paling bagus. Karena di situ paling bagus, maka kemudian mereka akan mencoba mempertahankan segmen itu. Hampir semua pengusaha selalu mempertahankan di situ. Taksi misalnya, itu fokusnya adalah di menengah ke atas ini. Sehingga Anda lihat harganya memang mahal dan konsumen tidak menyadari itu mahal.
Sampai kemudian ada orang yang bisa menawarkan harganya separuhnya atau sepertiganya. Dan ini pasar di sini. Kita mengatakan pemain-pemain baru ini dengan menggunakan strategi disruptions, dia menciptakan pasar baru. Barangkali contoh yang paling jelas itu adalah apa yang dialami oleh dunia airlines. Salah satu airlines mengatakan, now everybody can fly. Everybody, artinya yang kurvanya di bawah ini. Karena harganya sudah mendekati nol. Orang yang tadinya naik kapal laut pindah. Orang yang tadinya menggunakan kereta api pindah. Orang yang tadinya naik kendaraan darat pindah. Dan akhirnya kemudian kita lihat airlines itu tiba-tiba naik penumpangnya. Di Bandara Soekarno-Hatta, dari tadinya 25 juta, tiba-tiba menjadi 60 juta. Itu hanya butuh waktu sebentar saja. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita menghandle bisnis yang besar ini. Ini memerlukan manajemen yang kuat. Anda tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi besar. Tidak mungkin. Anda memerlukan sophisticated management. Anda memerlukan keahlian yang kuat, orang-orang yang bagus, gaji yang bagus. Anda memerlukan software yang bagus untuk mengelola pasar yang besar ini. Anda tidak bisa mengelola hanya seperti dagang warung. Ketika Anda datang ke warung, Anda kemudian bicara dengan customer Anda lihat ada uang berapa, kemudian ini uangnya dipakai buat beli ini. Tidak bisa begitu. Perencanaannya harus matang. Dan perencanaannya ini seringkali menjadi masalah bagi para pendatang baru. Incumbents, di sisi yang lain, ketika mengalami serangan di sini, ini tentu tidak siap. Dan to some extent mereka akan bermain dengan regulator. Mereka akan mencari cara untuk mencegah ini jangan masuk ke pasar. Maka biasanya yang namanya pelaku-pelaku yang melakukan usaha di bidang apapun juga dengan cara atau teknik dan strategi disruptions itu biasanya akan menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa. Bukan dari publik, tetapi dari regulator. Karena regulator selalu akan dibina dan sudah mempunyai hubungan baik. Dan biasanya strategi memelas digunakan bahwa kami mempunyai buruh yang sudah banyak. Dan ini akan sangat membingungkan para regulator. Oleh karena itu maka perjalanan startup bukanlah perjalanan yang mudah. Startup itu jalannya berliku-liku, panjang, ya, dan kemudian juga Anda memerlukan cara-cara baru. Dalam hal tertentu Anda juga harus mengatakan kepada mereka, kita juga bisa nih melakukan komunikasi, membentuk opini publik. Terjadilah perang opini di dalam publik dan itu cukup membingungkan.